anak-anak, Bapak Ibu semua, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang infografis imunisasi dan vaksin. Saya ambil dari buku saku info vaksin. Infografis tentang imunisasi dan vaksin. Tahapan uji klinis vaksin. Yang pertama, dalam pengembangan vaksin, fase uji klinis pada manusia terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama itu menguji keamanan dan keampuhan vaksin. Tahap yang kedua, menguji keamanan dan efikasi lebih jauh. Dan tahap yang ketiga, menguji atau mengetahui apakah ada efek sampingan yang jarang terjadi. Apakah vaksin ada kandungan zat berbahaya? Vaksin yang sudah diproduksi massal sudah melewati proses panjang dan harus penuhi syarat-syarat utama. Di antaranya aman, ampuh, stabil, efisien dari segala biaya. Maka diawasi oleh Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini Badan POM melakukan pengawasan yang sangat ketat. Distribusi vaksin COVID-19 direncanakan dengan sangat matang. Jika vaksin COVID-19 sudah tersedia nanti, pemerintah pastikan akses masyarakat terhadap distribusi vaksin COVID-19 direncanakan dengan sangat matang dan gratis dan mandiri dengan harga yang terjangkau. Jadi ada 2 skema. Skema pertama adalah gratis dan skema yang kedua adalah mandiri dengan harga yang terjangkau. Ini data yang gratis, ada yang mandiri. Pengertian biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat. Disiapkan aturannya sejak sekarang. Dari awal, saya minta harganya harus bisa terjangkau. Ini pesan dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Persiapan logistik dan SDM vaksinasi COVID-19 dilakukan dengan sangat matang. Kami percaya bahwa vaksinasi yang sukses adalah aman dan efektif secara medis, serta diikuti persiapan penyelenggaraan yang matang. Untuk itu, kami harapkan masyarakat bersabar menanti proses vaksinasi dan tetap mematuhi protokol 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan memakai sabun. Berbagai aspek melaksanakan vaksinasi COVID-19 tengah disiapkan, termasuk logistik dan SDM-nya. Sumber daya manusianya harus disiapkan, baik dokter umum, dokter spesialis, vaksinator dari puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya. Fenomena AD tidak ditemukan pada kandidat vaksin COVID-19. Waspadaan dan monitoring terhadap keamanan vaksin tetap dilakukan. Fenomena AD pada kasus MERS, SARS, Ebola, dan HIV hanya ditemukan in silico atau simulasi komputer dan in vitro atau percobaan di cawan Petri laboratorium. Fenomena AD ini sudah diselidiki pada percobaan preklinis kandidat vaksin SARS volume 2 dan dinyatakan aman. Dari penelitian yang dilakukan pada kandidat vaksin COVID-19, hingga saat ini belum ada bukti terjadinya AD.
Apa itu vaksin, vaksinasi, imunisasi, dan imunitas? Agar terhindar dari kesalahpahaman kita harus mengenali istilah medis berikut. Yang pertama adalah vaksinasi. Vaksinasi itu prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Kalau vaksin, produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan merestimulasi sistem kekebalan. Kalau imunisasi, proses yang membuat tubuh manusia menjadi terlindung. Sedangkan imunitas adalah kemampuan kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Kita harus mengenali, melawan, dan mengingat cara vaksin picu pembentukan kekebalan tubuh. Imunisasi mengurangi risiko terkena penyakit menular dengan membangun sistem kekebalan tubuh. Setelah imunisasi, maka tubuh akan mengenali virus atau bakteri pembawa penyakit, melawan penyakit dengan memproduksi antibodi, mengingat penyakit dan cara melawannya. Bila terserang kembali, antibodi dapat segera hancurkan virus atau bakteri sebelum kita jatuh sakit. Mengapa vaksin itu penting? Tidak hanya untuk individu, vaksin memberi perlindungan bagi orang-orang yang tidak dapat diimunisasi, contohnya pada usia tertentu. Status vaksin yang tersedia untuk masyarakat sudah melalui uji keamanan dan efektivitas yang ketat, termasuk uji klinis. Jika terdapat cukup banyak orang di masyarakat yang diimunisasi, maka dapat mengurangi penyebaran dan dapat memutus mata rantai penularan. Hampir semua rasa tidak nyaman atau kejadian ikutan pasca imunisasi bersifat ringan dan sementara. Intinya, vaksin melindungi diri dan melindungi negeri. Pemerintah Indonesia dan negara-negara di dunia tengah berupaya mengembangkan dan menghadirkan vaksin COVID-19 serta merencanakan pelaksanaan imunisasi untuk melindungi warganya. Bagaimana pentingnya vaksin bagi manusia? Yang pertama, vaksin menyelamatkan jiwa, melindungi diri. Yang kedua, WHO sudah menyebutkan 2-3 juta jiwa di dunia terselamatkan tiap tahunnya berkat vaksin. Sejak vaksin ditemukan, sejumlah penyakit yang dulunya merepotkan dan membuat kelumpuhan menjadi sangat jarang terjadi. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti disambung lagi bagian yang kedua. Semoga informasi ini bermanfaat.